Jadi tuh, kalau misalnya ada anak murid yang belum bayaran itu, biasanya langsung ditagih keramaian. Ya misalnya contohnya upacara, terus misalnya kan dia ngajar nih gurunya nih, terus dia juga nagih nih bayaran, disebutin sama dia, si A, si B, si C belum bayaran ya. Menurut saya itu nggak etis gitu ya, disebutin kayak gitu anak, si A, si B, si C belum bayaran bulan ini. Nah, kebetulan pada waktu itu saya itu penanggung jawab adik saya karena saya udah nggak ada ayah. Jadi kan ditanyakan siapa penanggung jawabnya, saya. Pada waktu itu mau ujiannya itu kalau nggak salah bulan Mei deh kalau nggak salah. Pokoknya intinya itu adik saya tuh bayaran Maret buat nyicil. Itu nyicil berapa gitu bayar ujian. Karena adik saya tuh di swasta. Terakhir bayaran itu April per tanggal 15. Nah kebenaran nih saya Maret itu baru kasih nih 500.000 ke adik saya. Tahu apa? Padahal itu masih tanggal 15 bulan besok. Terakhir berarti kan kalau adik saya nyicil Maret berarti itu belum telat dong, karena memang masanya itu bulan selanjutnya sampai dengan tanggal 15. Apa kata TU-nya bilang ke adik saya tuh SMP ya, dia bilang kamu baru masuk 500, teman-teman kamu aja pada lunas. Yang terjadi di adik saya adalah dia pulang, pas waktu udah pulang sekolah, pulang nangis. Kenapa nangis? Dia malu dibilang kayak gitu. Padahal itu nggak telat. Nah terus kenapa kalau teman-temannya udah pada lunas? Intinya adik saya itu tidak melampaui batas yang telah ditentukan. Kenapa nggak dibayar semuanya? Karena itu SMA udah mulai buka pendaftaran. Jadi uangnya itu buat nyicil ujian di kelas 3, sekalian saya untuk nyicil uang masuk di SMA tadinya, biar maksudnya adik saya tuh dapat gelombang pertama, karena kan gelombang pertama itu lebih murah. Kesel dong, saya bilang nggak apa-apa, enggak kok nggak telat gitu, karena sekarang masih bulan Maret, nanti pembayaran terakhir itu di bulan April sampai tanggal 15. Jadi saya nangis malu katanya. Nih buat TU jangan kayak gitu nagihnya. Bisa anaknya dipanggil ke ruangan. Bisa kalau ketemu mamanya nitipin nggak? Jangan disebutin kayak gitu. Ada etikanya Pak. Sampai akhirnya saya datangin ke sekolahan. Kenapa? Karena waktu itu orang banyak. Saya juga nggak mungkin lah bilang bapak gimana nih? Aduh saya ditagih orang banyak enggak. Saya coba bilang kenapa? Karena waktu itu bayaran juga mau dijadiin satu tuh Juni Juli. Kata saya kenapa dijadiin satu? Kenapa nggak satu-satu aja? Kata dia iya kok. Padahal pas saya samperin iya nggak apa-apa bu. Kalau ibu mau bayar Juni dulu juga nggak apa-apa. Ya terus bapak kenapa? Ngegedor-gedor adik kita. Nanti juga pak kita tahu lah mana hak mana kewajiban kita tahu. Nggak mungkin lah nggak bayar gitu, nggak mungkin. Jadi sebisa mungkin nih untuk TU cara nagihnya tuh yang baik. Jangan tuh kan anak udah gede, SMP tuh udah gede nggak bisa. Kamu belum bayar di depan orang banyak, malu Pak. Setiap orang tuh pasti pengen bayaran tuh tepat waktu. Kayak misalnya terakhir tanggal 5, pengen tanggal 5. Tapi karena memang situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, yang penting itu kita kan juga konfirmasi kan. Misalkan Pak, kakak saya gajiannya tanggal sekian, gimana kalau tanggal sekian. Yang penting kalau nggak melampaui batas itu. Cara nagihnya juga. Padahal kan di sini bapak guru yang baik. Jadi jangan gara-gara bapak nih satu sekolah tuh jelek. Padahal sekolah itu favorit loh walaupun swasta di daerah saya. Untuk TU, kalau memang ada anak yang belum bayaran yang baik naginya, ditanyain jangan depan orang banyak. Itu
mental anak tuh jadi down gitu. Pengalaman saya juga. Adik saya pulang nangis, malu katanya. Padahal itu belum jatuh tempo. Masih tahap nyicil, masih bisa. Jadi yuk, caranya baik-baik. Kita kan di sekolah. Masa kita nagihnya kayak rentenir? Jangan kayak gitulah yang baik. Jangan sampai nih ada kejadian-kejadian selanjutnya setelah adik saya. Adik saya udah, jangan ada lagi. Masa ditagihnya kayak gitu, malu lah. Tapi sekarang nih, banyak jadi apa ya kalau sekarang tuh udah jadi bahan olokan ya. Jadi dibully, ih lu tuh belum bayaran ya. Apa ya, karena bapak sendiri. Nagihnya yang baik. Kan lagi tuh ngapain nagih ke anak ya, anak kan nggak tahu apa-apa kan. Anak taunya tuh belajar aja. Sekarang kan makin canggih kan. Bisa dibikin grup orang tua, tagih di situ. Misalnya kalau nggak japri, Bu, si A SPP belum bayar ya. Loh, mending ya itu salah. Ini belum jatuh tempo, belum apa. Ngomong yang nggak baik. Yang baik, Pak. Mungkin lah murid tuh nggak bayar. Pasti, pasti. Kalau ada duitnya juga pasti waktunya dibayar. Kalau udah ada duitnya juga belum waktunya udah dibayarin. Caranya, baik lagi caranya yang baik. Saya tahu di swasta, tapi yang baik lah caranya. Kayak mata elang gitu, main ngambil aja gitu. Mata elang liatin aja anak mana nih. Jangan kayak gitu, yang baik caranya. Ada etikanya.